Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 12 Juli 2025, Pekan Biasa ke-14. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian, bab 49, ayat 29 sampai dengan 32, dilanjutkan bab 50, ayat 15 sampai dengan 26a. Waktu akan meninggal, Yakub berpesan kepada anak-anaknya, "Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sini. Nenek moyangku dalam gua di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, yaitu ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik keluarga. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sara, istrinya. Di situ pula dikuburkan Ishak beserta Ribka, istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua di sana telah dibeli dari orang Het." Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas kita sepenuhnya atas segala kejahatan yang telah kita lakukan terhadapnya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, 'Beginilah hendaknya kalian katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Ketika permintaan disampaikan kepadanya, menangislah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pun datang sendiri-sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata, 'Janganlah takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Memang kalian telah membuat rencana yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan juga makanan anak-anakmu.' Demikianlah Yusuf menghiburkan saudara-saudaranya dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Ia hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Mahir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Waktu akan meninggal, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, 'Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kalian dan membawa kalian keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub.' Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, 'Tentu Allah akan memperhatikan kalian. Pada waktu itu kalian harus membawa tulang-tulangku dari sini.' Kemudian Yusuf meninggal dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan ayat 33. Pada waktu itu Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Betsabul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah.
Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil, namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Mesir karena mereka terbakar rasa iri hati dan cemburu terhadap dia. Namun tindakan jahat saudara-saudaranya itu menjadi berkat terselubung bagi Yusuf karena ia dipakai Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi kerajaan Mesir dan kaum Israel. Ketika Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya, ia berpesan bahwa tugas perutusan yang mereka jalankan tidak akan selalu berjalan mulus, karena terkadang mereka diutus ke dunia yang kadang-kadang searah dengan jalan Tuhan, namun juga kadang-kadang bertentangan dengan jalan Tuhan. Mereka akan menghadapi tantangan dan kesulitan karena mewartakan kebenaran dan kasih. Sebab itu Yesus meneguhkan agar mereka tetap beriman teguh dan setia akan penyertaan, perlindungan, dan penyelenggaraannya. Kita perlu memiliki keyakinan iman seperti Yusuf dan para murid Yesus, baik dalam suka maupun dalam duka hidup kita. Keyakinan iman itu mengarahkan kita untuk menjalani hidup ini dalam rencana dan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak mudah terbuai oleh kepentingan dunia. Orang yang taat dan setia kepada Yesus akan diakui olehnya di hadapan Bapa di surga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menguatkan kami, sehingga kami mampu menjadi saksi kasih-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam